Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kenalkan, nama saya Suharyanto Fitri dari kelas 301 dengan nomor induk mahasiswa 220301070201 dari Prodi S1 Kerja Akuntansi. Sini saya akan menjelaskan dari soal dari UAS perilaku organisasi. Oke, dari soal yang pertama itu adalah Anda jelaskan bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan berikan contoh nyata dari seluruh organisasi. Pesan bisa mengacu dari berbagai sumber. Ya, budaya organisasi itu sangat mempengaruhi di kinerja karyawan. Budaya organisasi yang kuat mendukung perkembangan kinerja karyawan serta motivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama yang pada akhirnya membentuk perilaku sesuai dengan in organisasi. Jadi budaya organisasi itu banyak. Jadi tergantung dari tempat di situasi. Mungkin ada yang toksik, ada yang mendukung, ada yang sportif, mungkin ada yang lain sebagainya. Terus dari contohnya itu ada penelitian pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan bahwa budaya organisasi yang baik berkorelasi dengan kinerja pegawai yang baik. Budaya organisasi dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan karyawan dalam menyelesaikan tugas, meningkatkan semangat kebersamaan, rasa nyaman, atas lingkungan perusahaan. Segitu juga dengan perusahaan saya bekerja, mungkin dari rekan kerja kita ada yang sportif, ada yang baik, dan ada yang toksik ya, kayak lebih ke egonya atau bisa saling kerja sama atau tidak. Ini termasuk contoh ya. Jadi tergantung dari perusahaan atau tempat kantornya masing-masing. Terus ada soal yang kedua yaitu Anda berikan argumen keterkaitan kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif. Apa saja sih karakter pemimpin yang sukses dalam konteks ini? Nah, kepemimpinan itu memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi yang efektif. Pemimpin yang efektif mencontohkan kedisiplinannya, kemudian menjadi budaya perusahaan dan kerja karyawan. Jadi, kalau seorang pemimpin atau seorang bos, direktur, atau manajer ya, mungkin manajer kayak mewakili dari direktur. Jadi, pemimpin itu tidak harus marah-marah pada karyawan. Jadi, kayak gimana sih peran penting dalam kepemimpinan perusahaan, mungkin baik organisasi atau perusahaan, kayak sebagai contohnya, hal seperti kedisiplinan, kerjasama yang baik, dan komunikasi yang baik agar tidak terjadi miskomunikasi. Terus, karakteristik tim yang sukses itu ya ada kemampuan membangun tim yang kuat dengan fondasi budaya perusahaan yang tangguh. Jadi ini penting banget. Kenapa harus membangun tim yang kuat? Ibarat kita kayak seorang pemimpin mempengaruhi tim atau anggota kita supaya kerjasama kita tuh kayak membahu jadi satu agar mencapai tujuan bersama. Terus ada motivasi karyawannya. Jadi pemimpin ini sebenarnya penting banget harus memotivasi karyawannya. Gimana sih karyawannya nyaman bekerja? Gimana sih karyawan ini bisa diajak kerja sama, komunikasi yang baik dan tidak namanya miskomunikasi atau miskom. Terus mampu berkomunikasi secara efektif. Jadi tidak ada namanya apa namanya kayak miskom atau apa gitu. Jadi kayak komunikasi itu harus lancar. Terus mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Jadi kayak bagaimanapun juga karyawan itu manusia ya. Jadi pasti mereka tuh pengen dong nyaman kerjanya, pas kerjanya, fasilitasnya. Jadi kalau soalnya pemimpin beri kenyamanan gitu pada karyawannya. Oke, lanjut di soal terakhir atau ketiga, yaitu Anda memberikan argumen bagaimana konflik dalam organisasi dapat dikelola secara efektif. Jelaskan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Di sini ada beberapa argumen pengelolaan konfliknya, yaitu dari pengelolaan konflik pentingnya itu adalah meningkatkan produktivitas konflik yang terselesaikan dengan baik, menghilangkan hambatan dan distraksi, memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas mereka. Terus mendorong inovasi. Konflik dapat memunculkan ide-ide baru dan perspektif yang berbeda dengan mengelola konflik secara konstruktif. Organisasi dan memanfaatkan perbedaan pendapat untuk menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Biasanya mungkin bisa jadi dari rapat perusahaan, mungkin setiap karyawan atau setiap posisi manapun mempunyai inovasi dan ide. Terus meningkatkan hubungan kerja, proses menyelesaikan konflik itu yang efektif
memperkuat antar karyawan. Ini membantu membangun kepercayaan, pengertian, dan rasa hormat antar sesama. Dan terus selanjutnya mencegah eskalasi, yaitu konflik ini yang diabaikan cenderung memburuk seiring waktu. Manajemen konflik yang proaktif mencegah konflik kecil berkembang agar tidak jadi besar ya. Jadi kayak bagaimanapun masalah itu harus diselesaikan secara baik-baik. Meningkatkan moral karyawan. Ketika karyawan merasa bahwa konflik ini ditangani dengan adil dan efektif, terus mereka cenderung bisa lebih dihargai. Mungkin maksud di perusahaan saya terkadang ada hal-hal pro dan kontra di antara teman rekan kerja. Jadi sebelum sampai ke atasan, kalau misalnya ibarat di perusahaan saya antara pendengar sama sama supervisor mungkin bisa secara personal antara dari profesor dengan masalah tersebut maupun kita cek dan komunikasi jadi agar tidak terdengar dengan atasan. Itu yang secara efektifnya ya. Terus strategi penyelesaian itu ada penghindaran atau avoiding, yaitu strategi ini menimbulkan penundaan atau penghindaran konflik ini berguna jika isu tersebut kecil atau jika ada alasan strategis itu tidak terlibat. Jadi penhindaran jangka panjang dapat menyebabkan masalah yang lebih besar di masa depan. Kapan digunakan, ketika isu tidak penting, potensi kerusakan waktu lebih besar daripada manfaatnya atau membutuhkan waktu untuk mereda. Contoh mengabaikan komentar sinis rekan kerja karena fokus pada penyelesaian proyek yang mendesak. Oke, jadi kalau misal ini hal-hal paling kecil. Jadi kalau misalnya ketika kita bekerja merasa tertekan, merasa tidak cocok atau kesel gitu sama rekan kerja, ini cara yang paling efektif lebih baik diam. Kenapa diam? Karena daripada masalah berkepanjangan ya nanti kita diam aja gitu. Abaikan aja komentar dari orang. Jadi seperti itu daripada kita makin besar mending kita lebih baik diam. Itu dengan cara penghindaran atau avoiding tersebut. Terus ada akomodasi atau akomodatif. Strategi ini melibatkan mengalah pada pihak lain. Ini bisa berguna untuk menjaga hubungan baik atau ketika ada mencari bahwa kita tuh salah. Jadi, terlalu sering komunikasi dapat membuat Anda merasa kapan digunakan. Ketika mempertahankan hubungan lebih penting daripada memenangkan argumen atau ketika Anda menyadari bahwa Anda salah. Contoh menyetujui ide rekan kerja meskipun Anda memiliki ide lain untuk menghindari proses dan menjaga harmonitif. Jadi ini lebih mengalah ya atau menghargai satu sama lain. Jadi kalau misalnya rekan kerja kita keras kepala atau memang batu banget nggak mau ngalah udah kita ngalah aja gitu ya udah kita mengiyakan aja ya meskipun intinya kalau dalam dunia pekerjaan itu kita profesional kerja aja gitu nggak tidak terjadi perselisihan. Terus kompetensi atau computing. Strategi ini melibatkan berusaha memenangkan konflik dengan mengorbankan pihak lain. Ini bisa berguna dalam situasi darurat atau ketika Anda memiliki keyakinan kuat tentang suasana isu. Namun terlalu sering kompetensi dapat merusak hubungan dan kalau ini jatuhnya sudah paling masalah tertinggi banget. Jadi kalau misalnya udah konfliknya besar banget sampai berantem atau berkelahi. Jadi kapan digunakan dalam situasi darurat? Ya mungkin darurat ini mungkin ketika memang udah panas banget masalahnya. Terus ketika diperlukan atau ketika Anda memiliki keyakinan kuat dan tahu bahwa Anda benar. Contoh memaksakan ide Anda dalam rapat jika Anda tahu ide itu adalah yang terbaik untuk perusahaan meskipun Anda menolakkan dari anggota tim lain. Ini udah paling masalah besar banget, udah paling panas banget. Jadi ini yang paling darurat ya, itu tergantung dari individu, dari kita masing-masing, gimana cara mengatasi dari kompetisi itu kompetisi tadi. Terus ada kompromi, compromising. Strategi ini melibatkan mencari solusi yang memuaskan sebagai dari kedua belah pihak. Ini bisa berguna ketika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama atau ketika waktu terbatas. Namun kompromi seringkali berarti bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan semua yang mereka inginkan. Kapan digunakan ketika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, ketika tujuan tidak terlalu penting atau ketika perlu mencari kesepakatan dengan cepat. Contoh menyepakati tenggat waktu proyek yang berada di antara frekuensi kita dan rekan kerja sehingga kedua belah pihak sedikit mengalah. Jadi kompromi ini jatuh ke diskusi atau rapat gimana masalah ini kita selesaikan atau kayak
suatu pekerjaan terselesaikannya dengan cara kompromi atau kalau misalnya dalam dunia produksi itu kita memitingkan di meja bundar atau dikumpulkan di suatu tempat tempat daerah kerja yang kosong, di mana kayak masalah ini tidak berkepanjangan kalau di dalam dunia kerja seperti kantor atau office tuh didapatkan di mana masalah atau tujuan kita ini tercapai gitu pencapaiannya. Terus kolaborasi atau collaborating. Strategi ini melibatkan bekerja sama untuk menemui solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Ini adalah strategi yang paling konstruktif, tetapi juga membutuhkan waktu dan usaha yang paling banyak. Kapan digunakan? Yaitu ketika hubungan penting, ketika waktu tersedia, dan ketika kedua belah pihak bersedia bekerja sama untuk mengasah solusi yang kreatif. Contohnya duduk bersama dengan rekan kerja untuk memahami perspektif masing-masing dan bersama-sama mencari solusi yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Berarti kolaborasi ini adalah kayak kolaborasi dengan seseorang, gimana tujuannya sebenarnya bersama kayak kompromi. Cuma kompromi ini kayak lebih ke diskusi ya. Ya, gimana sehingga kedua belah kita sedikit mengalah gitu kayak ini benar gitu loh. Terus kalau kolaborasi ini ya mungkin bisa jadi dirapatkan gitu. Kayak duduk kayak tenang, gimana kayak sama-sama enak gitu. Mana sih pendapat yang paling baik, mana pendapat yang paling penting, dan apa mana tujuan yang paling penting. Jadi sih biasanya kalau dari beberapa hal yang penting kalau ketika kita bekerja, yang paling pertama kalian dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan cara eh, ini penggunaan avoiding. Aku kalau misalnya kalau kerja tuh mending aku avoiding dia. Jadi kalau misalnya ini yang paling utama. Jadi kita balik ke topik ke belakang karena apa ini paling sering banget terjadi. Jadi kalau ketika kita ada masalah atau apa ya udah mending kita diam aja. Itu avoiding, penghindaran. Terus yang kedua, accommodating. Ya udah kalau misalnya kita berbeda dengan pendapat, ini sering banget dengan dalam kerjaku udah kita mengiyakan, tapi kita kerja dengan profesional gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, di dunia kerja manapun, dimanapun kita bekerja, pasti sesuatu kegiatan apapun, pasti ada hal-hal yang toksik dalam bekerja itu adalah kerja yang sportif. Jadi menurut saya, perilaku organisasi yang saya pelajari ternyata berhubungan juga dengan dunia kerja saya gitu. Secara skala maupun saya sebagai pekerja produksi, jadi oh ternyata gini loh lingkungan kerja, oh jadi ini loh cara mengatasi. Jadi kita kayak mempelajari antara kuliah dan kerja tuh kayak bisa berhubungan dan sambil praktek. Jadi it- itu saja presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.